Indonesia dalam mudah-mudahan tidak mendarat kehendak Allah ya 5 tahun ke depan secara fakta pemilu akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki disabilitas. Saya mesti katakan begitu. Ya, kita akan punya pemimpin yang memiliki disabilitas kuadrat. Satu adalah orang, mohon maaf, yang sudah mengalami disabilitas secara fisik dan kognitif. Dan yang kedua adalah orang yang tidak punya kompetensi sama sekali, berkualifikasi menjadi pemimpin Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, teman-teman, dalam 30 tahun ke depan, pasca 2030, itu adalah fase di mana kita harus, seperti yang tadi Pak Novel sampaikan, kita harus bersabar, tapi tidak pasif. Seseorang itu bodoh sekali, karena orang itu saking bodohnya, itu dia, kebodohan yang paling bodoh adalah, dia tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu adalah kebodohan yang paling hakiki. Jadi kita kalau mau lihat orang, apakah dia sesungguhnya bodoh atau dia sesungguhnya cerdas, itu lihatlah apakah dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orang tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu dia bodoh sebodoh-bodohnya. Ya, nanti waktu yang akan membuktikan. Itu pertama itu. Kemudian dari sisi prediksi, kenapa Indonesia diberi ya pemimpin yang seperti itu, ya, pemimpin yang bodoh? Karena ini sesuai dengan prediksi yang terjadi di dunia. Seperti yang terjadi di dunia, ya, bahwa dunia ini sedang mengalami entropi. Karena dunia diprediksi, direncanakan akan terjadi sebuah perubahan besar yang namanya Great Change atau Great Reset oleh orang-orang yang merencanakan. Ya, dan perencanaan itu sudah sejak dari tahun pasca Perang Dunia Kedua, seperti yang terjadi. Sehingga Indonesia ini merupakan dampak atau ikutan. Bahwa memang Indonesia direncanakan akan hancur di tahun 2030 dan itu eksis. Itu adalah sebuah prediksi. Kita melihat ya bahwa selama pemilik Indonesia, selama rakyat tidak bergerak, selama rakyat diam saja, maka tahun 2030 Indonesia sudah nggak eksis anymore. Sebetulnya kalau situasinya kita bicara dari sisi state ya, negara itu come and go ya, negara itu come and go, negara itu datang dan pergi. Sama seperti kita tahu ada sebuah negara besar sekali, negara USSR, ya waktu itu negara sosialis Soviet yang berdiri tahun 1922 dan dia tumbang di tahun 1991. Itulah pernyataan Dr. Tifa yang mengatakan bahwa pemimpin yang menang saat ini, yakni Prabowo Gibran, adalah pemimpin bodoh dan penyandang disabilitas. Dan dia juga memprediksi 2030 Indonesia akan hilang, akan hancur sebagaimana ya negara Rusia. Sungguh terlalu Dr. Tifa ini mendoakan negaranya sendirinya hancur. Ternyata ketahuan gelar Dr. Tifa ternyata palsu, dan ini beritanya. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara (IKAD), Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh.
Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur sajalah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. Selain menuduh ijazah Jokowi palsu, demikian juga Dr. Tifa tak habis-habisnya membenci keluarga Jokowi dan mengatakan kalau Gibran bohong dan Gibran juga ijazahnya palsu. Kebencian Dr. Tifa terhadap keluarga Jokowi kayaknya nggak ada habisnya. Sekarang yang lagi jadi sasarannya adalah Gibran Rakabuming. Dr. Tifa percaya banget bahwa Gibran pembohong dan ijazahnya palsu. Dengan gayanya yang sinis, Tifa menuduh Gibran tidak pernah kuliah S1 di luar negeri, seperti yang selama ini diakui putra sulung presiden itu. Kata Tifa, Gibran mengaku-ngaku saja lulus S1 dari University of Technology Sydney, Australia. Untuk membuktikannya, dia bahkan berangkat ke Australia. Dan sepulang dari sana, dia bikin video bahwa tempat Gibran sekolah itu cuma selevel kursus. Tifa dengan nyinyir juga mempersoalkan foto kelulusan Gibran dari Management Development Institute Singapura pada 2010. Tifa bilang, kok di foto itu ada tulisan yang menunjukkan Gibran lulus dari University of Brentford, Inggris? Jadi, kamu lulus dari mana sih Gibran? Tanya Tifa dengan nada merendahkannya. Sialnya baginya, kenyinyiran dia langsung dapat balasan. TikToker yang menunjukkan kebodohan Tifa adalah Bima Yudo, TikToker asal Lampung yang kini tinggal dan kuliah di Australia. Dia bilang, kerjasama antar dua universitas itu memang biasa di sana. MDIS yang meluluskan Gibran itu memang berkolaborasi dengan beberapa universitas Amerika dan Inggris, termasuk Universitas Bradford. Jadi, wajarlah kalau di keterangan foto kelulusan Gibran tercantum nama Universitas Inggris itu. Begitu juga soal pendidikan Gibran di Australia. Gibran memang menulis nama UTS di pengalaman pendidikannya, tapi dia nggak bilang dia lulusan S1 di sekolah itu. Puaskah Tifa dengan kebohongannya? Mungkin juga enggak, karena kayaknya dia mencandu melakukan kebohongan. Dulu dia bilang ijazah Jokowi palsu. Sekarang Gibran pun dituduh melakukan kebohongan serupa. Ironisnya, dia itu selalu berusaha kelihatan nampak agamis. Tifa, ente emang suka ngadi-ngadi. Itulah Tifa yang kelihatannya beragama tetapi sikap dan tingkah lakunya selalu menjelek-jelekan orang lain, menfitnah dan juga mencari kesalahan orang lain. Sebetulnya ini bukan suatu sifat yang agamis, dikarenakan orang agamis tidak perlu mencampuri urusan orang lain karena otomatis memikirkan pada kesalahan atau dosa-dosa sendiri daripada memikirkan dosa-dosa orang lain. Ya, dengan ini bukti bahwa sebetulnya Dr. Tifa adalah orang-orang yang munafik. Artinya apa? Artinya dia mengaku sebagai orang agamis dengan berkerudung dan mengaku orang yang berpendidikan tinggi, tetapi kenyataannya itu adalah bullshit, omong kosong. Kebenciannya kepada keluarga Jokowi dilampiaskan dengan semena-mena, tentunya untuk mencari keuntungan dan mendukung Capres Anies Baswedan yang kalah telak. Ya, Dr. Tifa juga tidak ada habis-habisnya untuk selalu mencari kesalahan Presiden Joko Widodo dan mengenai dinobatkannya Jokowi sebagai alumnus paling memalukan oleh UGM. Dr. Tifa pun tidak lepas dari komentarnya. Presiden Jokowi tampak marah besar karena BEM UGM itu memberikan sertifikat Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan sepanjang sejarah. Dan beliau kemudian juga sudah menyampaikan press release, sepertinya beliau itu protes karena sertifikat tersebut, dengan menyatakan bahwa sebaiknya menggunakan etika dan sopan santun ketimuran. Nah, saya ini mantan pendukung beliau. Saya dulu tuh suka dengan Pak Jokowi karena pernyataan-pernyataan beliau yang penuh dengan kesederhanaan, seakan-akan beliau itu ikhlas, tidak ambisius, terutama dari sisi anak-anaknya. Beliau punya anak 3 orang, ada pernah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, beliau menyampaikan betapa senangnya karena anak-anaknya itu mandiri,
dan sama sekali tidak ingin terlibat dalam kegiatan politik. Yang pertama, dagang martabak, yang kedua dagang kopi, yang ketiga dagang pisang, seperti itu ya. Dan itu pernyataan-pernyataan itu yang barangkali bikin mempesona ya buat orang-orang yang mendukung beliau. Dan ternyata nggak sampai beliau berakhir kepemimpinannya, ternyata di balik kata-kata itu ternyata tersimpan ambisi yang sangat luar biasa. Dan di akhir kekuasaannya nih, beliau kemudian meledakkan ambisinya itu dengan memaksakan anak sulungnya, yaitu si Gibran Rakabuming, menjadi calon wakil presiden ya. Dan ini adalah suatu kenyataan yang bikin semua buzzer-buzzernya presiden ya, yang selama ini amat sangat fanatik, amat sangat loyal, bahkan salah satu buzzer mengatakan memberhalakan Jokowi sendiri, itu semua menjadi sangat-sangat kecewa. Termasuk saya. Untung saya udah lama nggak ngefans sama beliau lagi, udah lama banget ya, karena pernyataan-pernyataan beliau pada awal dari atau akhir dari periode pertamanya dan awal dari periode keduanya itu udah sangat-sangat mengecewakan saya. Yang kita semua heran itu bagaimana mungkin saat ini ya, ketika Presiden Jokowi sendiri secara jauh dari etika, jauh dari kesopan santunan ketimuran, memaksakan dengan segala cara untuk membuat anaknya bisa menjadi calon wakil presiden. Bahkan dengan merekayasa Mahkamah Konstitusi, bahkan mungkin kalau kita lihat dari sejarahnya ya, bagaimana mantan ketua MK itu waktu itu kemudian menikah dengan adiknya sendiri dan menjadi adik ipar. Dan memang kita tidak menuduh apakah itu ada rekayasa, tapi jelas secara gamblang kita melihat bahwa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memaksakan Gibran, anak sulungnya ini, menjadi calon wakil presiden itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan cara-cara yang jauh dari etika, jauh dari sopan santun adat ketimuran. Itulah fitnahan Dr. Tifa kepada Presiden Joko Widodo yang dikatakan merekayasa hukum, memaksakan Gibran menjadi wakil presiden Prabowo dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya Jokowi sebetulnya tidak mempersoalkan apa-apa. Dan yang kepingin menjadikan Gibran sebagai wakil presiden ya Pak Prabowo sendiri. Ya tidak ada urusan dengan Pak Joko Widodo. Bahkan Pak Jokowi malah sebetulnya sebelumnya melarangnya. Sebetulnya niat Pak Jokowi adalah menggabungkan antara Prabowo dan Ganjar. Sebetulnya itu. Makanya ada kode rambut putih. Namun demikian tanpa ada pemberitahuan, tahu-tahu Bu Megawati menjadikan Ganjar sebagai presiden. Maka ya akhirnya Pak Jokowi menjadi sangat kecewa, dan dengan demikian akhirnya Prabowo menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi semua tuduhan Dr. Tifa yang mengatakan kalau Jokowi itu sangat memaksakan Gibran sebagai wakil presiden itu tidak benar sama sekali. Lalu bagaimana tanggapan warga masyarakat terhadap Dr. Tifa yang selalu menyerang keluarga Jokowi? Kita dengar. Dr. Tifa dibikin Gibran tak berkutik, tunjukkan asli ijazah S1 University. Ini ya guys ya, gue tuh heran banget sama Dr. Tifa ya guys ya. Kenapa sih orang-orang kayak begini tuh nggak ada yang laporin polisi biar masuk penjara gitu. Udah nenek-nenek bukannya sadar diri, bukannya tahu diri, masih aja ngurusin ijazah palsu. Dulu ijazahnya Pak Jokowi, sekarang giliran sekarang anaknya yang dituduh-tuduh ijazahnya palsu. S1-nya ijazahnya itu editan segala macam itu loh. Kenapa ya orang-orang kayak begini tuh nggak ada yang laporin polisi biar diproses di penjara gitu loh. Buat orang-orang yang paham hukum, yang ngerti hukum itu kenapa nggak mencoba ngelaporin Dr. Tifa ini? Ini tuh udah termasuk hoax, menyebar hoax, ini pembohongan publik kayak begini tuh. Bukannya apa-apa ya guys ya, bahasanya itu kayak yang seharusnya nggak usah diributin gitu. Itu tuh jadi memperkeruh banyak banget, jadi opini-opini jelek ke ini itu, ke Mas Gibran, ke Pak Jokowi gitu loh. Orang-orang kayak begini tuh cuman bikin resah gitu loh. Katanya dokter harusnya itu sopan santun, kata-katanya itu yang beretika, beradab gitu. Ini kata-katanya udah nggak sopan, suka kalau di tweet
Kalau di Twitter itu ngomongnya udah kayak apaan tahu gitu. Udah kayak orang paling benar gitu. Heran gue sama nenek-nenek ini. Itulah pendapat warga negara Indonesia yang sebetulnya masih sangat muda dibandingkan dengan umur Dr. Tifa yang sudah berumur ya, sudah 50-an tahun ya mungkin si Dr. Tifa itu. Namun demikian masih disekakmat oleh seorang pemuda karena Dr. Tifa tidak punya sopan santun etika dalam berbicara, apalagi di Twitternya begitu sangat kotor sekali ketikan atau ucapannya begitu ya. Allah menunjukkan kebenarannya. Benar banget Mbak, saya setuju Mbak dengan komentar Mbak. Contohnya nih, Dokter Tifa. Nih kita lihat beritanya. Ini parah nih. Nih, dengerin. Sibuk serang Jokowi soal ijazah palsu, Dokter Tifa mendadak mingkem setelah boroknya diumbar. Ternyata dia bukan lulusan doktor dari STF Geryalkara. Nah lo, malu nggak tuh? Makanya kalau mau mengkritik itu pastiin dulu bahwa diri kita tuh benar. Setidaknya lebih baik dari orang yang kita kritik. Akhirnya ketahuan kan? Ternyata gelarmu juga dipertanyakan. Malu nggak tuh? Ayo. Tapi dasar muka tembok gak bakal malu sih. Dasar muka tembok ya Dr. Tifa tidak bakal ya mengaku ataupun malu dikarenakan media tidak punya cermin untuk berkaca tentang ya kebobrokan diri sendiri dengan tidak punya ijazah di Universitas Tiarekara. Namun demikian selalu menuduh Presiden Jokowi dan juga Gibran ijazahnya palsu. Kebenciannya kepada keluarga Jokowi termasuk anaknya Gibran Rakabuming Raka, Dr. Tifa masih sakit hati. Semoga saja Dr. Tifa bisa sembuh ya. Ya perlu diperiksakan hatinya Dr. Tifa yang selalu ya sakit hati akut begitu Wakilnya ya. Pak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo siapa? GRR ya, Gibran Rakabuming Raka. Itu yang akan jadi wakilnya yang dipasangkan ya. Yang dipasangkan jadi cawapresnya Pak Prabowo ya kan. Nah kita lihat tuh orang tuanya Gibran tuh seperti apa ya kan. Siapa orang tuanya Gibran, bapaknya siapa, ibunya siapa. Kita harus tahu sekali bagaimana gen mereka gitu kan. Menghasilkan gen yang seperti apa Gibran Rakabuming Raka itu gitu kan. Nah kita juga cari tahu kakeknya dan neneknya Gibran itu siapa. Cari tahu dong. Wakilnya Pak Prabowo. Itulah Dr. Tifa yang mengatakan kalau keturunan anak-anak Jokowi itu berarti tidak benar karena dia mengecap Gibran adalah keturunan Presiden Joko Widodo yang kurang benar menurut Dr. Tifa. Dan ini pendapat Ade Armando mengenai ya kelakuan yang kurang ajarnya Dr. Tifa yang selalu membenci kepada keluarga Jokowi. Benar-benar nggak tahu malu. Dalam rangka menghancurkan nama baik putra presiden, tiba-tiba saja ada tuduhan bahwa Gibran Rakabuming Raka sebenarnya tidak punya ijazah S1. Orang yang pertama kali meluncurkan tuduhan ini adalah Dr. Tifa, yang memang terkenal karena cuitan-cuitan anti-Jokowinya. Dia bilang Gibran itu cuma lulusan dari program persiapan masuk universitas di Sydney. Jadi, kata dia, ijazah yang ditunjukkan Gibran dalam foto-fotonya adalah semacam sertifikat kursus setara D1 di Australia. Sayangnya tuduhan kosong Dr. Tifa itu terkesan didukung Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Dia bilang masyarakat Indonesia butuh wakil presiden yang punya latar belakang pendidikan yang mumpuni. Ijazah itu adalah hal yang tidak bisa dibuat dengan drama, ujar Hasto. Tapi pernyataan ngawur Dr. Tifa itu dengan mudah terpatahkan. Gibran sendiri sudah memperlihatkan ijazahnya kepada para wartawan. Dirjen Pendidikan Tinggi juga langsung mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2010 Gibran mengantongi gelar Bachelor of Science yang setara dengan S1 dari Singapura. Gibran kuliah di Management Development Institute of Singapore yang bekerja sama dengan Universitas Bradford, Inggris. Empaknya sih para pembenci Gibran ini sudah sedemikian kalap ya, sampai-sampai tuduhan dibuat tanpa mempedulikan akal sehat.
Itulah Ade Armando yang sangat menyayangkan tindakan Dr. Tifa yang selalu menyerang Jokowi, dan pada kenyataannya ya terbantahkan karena Gibran bisa menunjukkan ijazah S1-nya dari Universitas di Singapura.